Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malaquluba awliyai bimahabbatih wa akhtassa arwahahum bisyuhudi azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutih yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sekarang kita memasuki hikmah yang ke-44. Ini bab mengenai zuhud sebenarnya, ya. Bagaimana urgennya zuhud bagi kita semuanya, dan bagaimana nanti kita akan membahas makom dari zahidin. Orang berzuhud itu bertahap-tahap juga. Jangan sampai kita nanti, wah saya sudah zuhud nih, nggak taunya baru pintu gerbangnya. Ya, beliau menyebutkan begini mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak dinilai kecil sebuah amal yang tumbuh dari hati yang zuhud. Ya. Jadi di mata Allah, Allah itu kak, innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa, proyeksi, bentuk, termasuk amalmu yang tampak itu tidak pernah dilihat oleh Allah, tapi yang dilihat adalah hatimu. Nah, ketika melakukan amaliyah tadi, ada hati kita ini zuhud apa enggak? Kalau memang sedang zuhud, di balik zuhud itu menumbuhkan amaliyah, maka amaliyah ini luar biasa nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak walaupun mungkin amaliyah itu kecil, sekedar senyum itu kan ya senyum kan kecil banget ya, sekedar senyum saja. Tapi kalau itu tumbuh senyum itu dari hati yang zuhud, itu nilai senyuman itu luar biasa. Nah, yang bagaimana itu nanti? Nanti kita jelaskan. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak dinilai banyak. Amaliyah. Walaupun kelihatannya banyak sekali. Ini ahli taat, ahli amal, ahli ibadah. Pokoknya full. Tapi itu semua dinilai sepele, sedikit banget. Kalau amal itu barozat min qalbin raghibin, dari hati yang penuh dengan kecintaan pada dunia. Ya, jadi hatinya ini ibadah, ya kelihatannya ibadah, tapi urusannya di benaknya ini dunia saja. Jadi sebenarnya dunia ini kan diciptakan oleh Allah itu sebagai fasilitas supaya kita beribadah. Tapi kenapa oleh manusia dibalik tiba-tiba? Bagaimana aku beribadah supaya dapat dunia? Supaya karirku lancar, rezekiku lancar, duniaku beres. Soal yang itu semua kan sudah diberi posisi oleh Allah kepada kita. Ketika kita berhubungan dengan Allah dan Anda punya masalah dengan dunia, ya tempatnya di dalam doa. Jangan ketika berbuat baik, beribadah, motivasinya lalu dunia. No. Ya. Dan dunia itu sesungguhnya sesuatu, kenapa harus kita zuhudi, kita kosongkan dari dalam hati kita dunia ini. Karena dunia ini sungguh memuakkan. Ya,
isinya permainan, isinya kotor. Al-Quran berkali-kali, Rasulullah juga berkali-kali menyebut dalam hadis mengenai dunia ini. Jadi dunia ini memang sesuatu yang harus kita lewati. Karena kita lewati, ya ingat, berarti ada sebuah tujuan yang lebih utama, lebih mulia. Bukan berhenti di dalam perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ambisi lah itu loh. Jangan sampai ibadah-ibadah kita penuh dengan ambisi duniawi. Amal-amal kita apalagi. Ini tingkat paling rendah dalam zuhud ini ya. Soal dunia seperti itu. Ya. Yang kedua, amal yang harus kita zuhudi ini sifatnya yang lebih batiniah lagi. Berbuat baik, berbuat amalia, kebaikan semua kelihatannya. Tapi urusannya lil'ais. Untuk meraih kehormatan di mata publik. Dalam bahasa kita, mutakhir sekarang, beribadah kepentingannya politis. Nah, ini contoh. Waduh. Nah, ini namanya qalbun raghib, hati yang ambisius itu kayak begitu. Ya. Gerakan apapun, kebajikan, ritual apapun, jangan ada kepentingan-kepentingan selain Allah. Ya. Wadzuhur wal khumul wal madh wadzam warif'ah wasu. Jadi tanda-tanda orang yang sudah selesai zuhudnya di batinnya itu adalah ayas tahu ya indahu al-iz wadzil. Kalau terhormat maupun terhina itu sama saja. Nah, ya, zuhud nih orang. Ya. Dicela maupun dipuji sama saja zuhud nih. Nah, kamu dibully atau tidak, atau disanjung-sanjung, sama saja zuhud nih orang. Maka ketika amaliyahnya lahir dari orang seperti ini, nilainya agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, fil maqamat wal karomat wal khususiyat. Jadi zuhud, ya, zuhudnya orang itu ya, telah menempuh satu makomat, ya, oh saya taubatnya sudah, khaufnya sudah, rojaknya sudah, tapi tetap saja hatinya nggak bergeming, tidak ada bangga. Waduh, saya sudah, sekarang ini kan orang bangga dengan ibadah. Saya sudah tahajud nih, saya sudah ahli sholat duha nih, saya sudah haji dan umroh sekian kali nih. Berarti tidak ada zuhud. Itu kalau nggak ada zuhud dan bangga dengan begitu, nilai amaliyah kita kecil di mata Allah. Jadi manusia ini jadi hamba Allah itu hamba ya wajar-wajar saja sudah. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Menjadi rumit hidup kita ini karena kita menekan diri kita sendiri dengan ketidakwajaran. Termasuk dalam soal ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang diberi hatinya tenang, indah, tentram, atau bergejolak karena merasa takut, sama di hadapan orang yang zuhud yang lebih dalam lagi. Ya, ini. Ini soal zuhud ya. Maka orang yang raghib fid dunya, orang yang di sini isinya dicekokin oleh mimpi-mimpi duniawi. Ini kan ada gerakan mimpi nih sekarang.
bikin 100 mimpi tentang sukses karirmu, duniamu. Loh, kok gak ada yang bikin agenda sukses di akhirat ada 100, ada 1000 atau apa gitu. Ini namanya kegilaan spiritual masyarakat modern, kenestapaan yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu mengenai zuhud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 8 community, 8 juga item ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai rasa cinta kita pada 8 item yang mempengaruhi seluruh gerakan hidup di dunia ini 8 item ini. Yang dibangga-banggakan juga 8 item ini. Karena 8 item ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul dan perjuangan. Nanti Allah akan memberi peringatan keras. Maka di Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum. Katakan Muhammad, ya, kalau aba'ukum itu ya orang tuamu, leluhurmu. Ya. 1. Wa abna'ukum, anak-anakmu. Anak-anakmu. Bapak itu artinya leluhur kita, orang tua kita. Anak, maksudnya juga anak cucu kita nanti. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu. Saudara-saudara kita, banyak saudara-saudara kita. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat, wa azwajukum, istri-istrimu, pasanganmu. Ya. Wa ashiratukum, dan keluarga besar yang berhubungan dengan sebuah komunitas asyirah, sebuah community. Bisa organisasi, bisa ini. 5 itu ya. Dan ke-6, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu tumpuk terus nih. Orang itu setiap hari ada loh hobinya bangga ngumpulin duit, ngumpulin harta, nggak habis-habisnya ini. Sampai jadi hobi itu. Wa tijaratun takhshawna kasada, setiap hari yang ada di dalam otaknya itu hanya bisnis saja, yang dipikir itu hanya bisnis dan bagaimana aku nanti kalau bangkrut bisnisku, hanya itu yang dipikir. Wa masakinu tardawnaha, lalu terbayang-bayang impian tentang rumah impian. Seandainya punya rumah ini bagaimana? Sudah punya rumah dia, mimpi lagi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cintai semua 8 hal tadi dibanding Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilih, dan lebih kamu cintai dibanding pengorbanan untuk berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggu. Kalau orang sekarang bilang, awas, tunggu tanggal mainnya, awas ancamanku, kata Allah begitu. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Ayat ini ditutup wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Maksudnya apa? 8 hal ini, kalau ekspektasi cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul dan perjuangan, kita sedang berada dalam jurang kefasikan sebenarnya. Dan itu jauh dari hidayah. Na'udzubillah. Ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau melanjutkan, husnul a'mali nata'iju husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal.
karena ini soal nilai amaliyah yang tumbuh dari hati yang zuhud, ya, maka kebajikan amaliyah kita itu sesungguhnya produk hasil dari kebajikan-kebajikan batiniyah. Ahwal itu amaliyah batin. Ya, amaliyah batin itu hal-hal yang terpuji di dalam batin, akhlak terpuji ini tertanam semua apa enggak? Hidup apa enggak? Yang buruk-buruk terbuang apa enggak? Ya, itu. Nah, itu semua dari mana datangnya husnul ahwal, kebajikan ahwal, suasana batin. Minat tahakkuk fi maqamatil inzal, itu semua dari perwujudan maqamatil inzal, dari maqamah yang ada di dalam batin kita. Ya, ini bedanya ahwal dan maqam. Maqamat, ya, ahwal. Artinya begini, batin kita ini menjadi bagus, haliyah batin kita ini bagus, itu kalau disiapkan oleh suasana ikhtiariyah dalam menempuh maqamat. Ini bedanya. Jadi wilayah maqamat seperti tobat, sabar, ridho, ikhlas, tawakal, dan seluruh ajaran-ajaran yang berhubungan dengan perintah dan larangan, itu semua adalah kasbiyah. Kasbiyah itu sifatnya ikhtiariyah. Ikhtiar, memang harus diusahakan. Syukur kok nggak diusahakan, ya bagaimana? Wajib diusahakan. Ikhlas diusahakan harus. Tapi kalau ahwal itu wahbiyah. Ahwal itu nuansa batiniyah, suasana ma'rifah, suasana cinta. Suasananya tapi itu adalah anugerah-anugerah Allah. Tidak bisa bahagia misalnya, itu ahwal. Nggak bisa manusia itu merencanakan kebahagiaannya, rasa cintanya, keindahan yang muncul di hatinya. Nggak bisa diprogram, nggak bisa. Itulah yang disebut wahbiyah, anugerah-anugerah. Tugas kita melaksanakan menempuh maqamatul inzal tadi, limpahan-limpahan maqamat. Nah, di situ ya. Maka tanda-tanda seseorang itu tahakkuk bil inzal fi maqamiz zuhud. Orang kalau makomnya di wilayah zuhud, ya, maka tiba-tiba rasa cinta pada dunia itu nggak ada aja. Dunia nggak ada cinta-cintanya. Ya dunia gitu aja. Tapi tidak pernah dia cintai. Itu tandanya kita mulai masuk di makom zuhud. Nah, begitu juga orang yang makomnya ditawakal, makom tawakal, nanti akan ada tanda-tanda, yaitu orang tentram, hatinya diam, hatinya nggak kemerungsung. Orang kemerungsung hatinya dan nggak pernah bahagia ini orang gitu, karena memang tawakalnya nggak ada. Pendidikan tawakal itu penting karena itu bagian dari kasbiyah, sesuatu yang harus diusahakan. Tawakal itu di sini ya, pikiran berikhtiar, di sini tawakal, hati, pikiran terus menerus mendorong hati supaya terus bertawakal hati ini. Lalu hati nanti kalau sudah tawakal jadi tentram tandanya. Nah, begitu juga tanda orang yang diberi ma'rifah, makom ma'rifah itu, maka tumbuh nuansa musyahadah kepada Allah. Kemana-mana merasakan memandang Allah saja.
Karena tumbuh cinta yang luar biasa kemudian di situ. Makanya ma'rifah, musyahadah, fana, mahabbah. Ini 4 serangkai yang nggak pernah berpisah. Ya, ma'rifat, fana, rasa fana, kemudian musyahadah, senantiasa memandang, lalu cinta. Orang yang sangat cinta kepada Allah, pasti dia merasakan kefanaan selain Allah. Dan dia merasakan rasa cinta, kerinduan luar biasa. Dan dia tidak pernah bisa merasa terlepas diri dari Allah. Nah itu. Ya. Ini gagasan mengenai zuhud. Ya. Karena itu di depan di hikam bab di depan disebutkan tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Amaliyah yang lahir begitu banyak amaliyah. Itu juga akibat dari situasi ahwal, suasana batin yang dilimpahi oleh Allah dengan nurnya, nur warid dari Allah, lalu tumbuhlah nur melimpah di dalam sir kita, sir melimpah di dalam hati terolah oleh ikhtiar luar biasa di sana, jadilah amaliyah. Nah, kalau hati kita zuhud, maka amaliyah kita itu nilainya luar biasa. Gak ternilai bahkan. Gak bisa dinilai oleh apapun. Nah, ini. Maka mari kita bersihkan itu hati kita ini supaya supaya tidak dengan bidzikrillah. Sebab habis ini kita akan memasuki bab zikir. Zikir itu membuat hati kita hidup. Kalau hidup maka ibarat listrik gitu ya, jadi menyala hidupnya, ada strumnya, karena ada dinamo yang hidup. Dinamo itu zikrullah. Jangan sampai hati kita lalu dimasuki oleh kegelapan nanti. Jangan. Ya. Jadi bisa saja nanti misalnya, saya berzikir terus kok, tapi kok gelap ya. Oh ya, bisa saja. Anda membunyikan sebuah dinamo tapi tidak menyalakan lampu. Ini artinya zikirnya tanpa pengetahuan. Gitu, tanpa pengetahuan ya. Maka harus ada yang membantu untuk menyalakan lampu-lampu itu. Ada juga sebaliknya, lampunya banyak, tapi dia nggak pernah menghidupkan dinamonya. Hanya bangga punya listrik, punya lampu yang banyak. Yang nggak akan pernah nyala selama-lamanya. Ya, Anda punya pengetahuan agama, bisa ceramah ke sana kemari misalnya ya, tapi hatinya tidak hidup. Nah itu. Nah, nanti jadi pedagang lampu akhirnya. Itu. Demikian ya hikam kali ini. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.